lead game yang bakal bisa menentukan permainan dan kemenangan untuk tim Blacklist. Tapi di RRQ kali ini untungnya dia punya Lancelot. Lancelot bisa bermain dengan targeting yang cukup baik dari seorang Albert, dan bahkan solo kill mampu dilakukan oleh seorang Albert ketika melawan seorang Kagura, Mocan. Iya, mereka butuh early damage saja sih menurut aku, karena Lancelot tuh nggak cukup. Apalagi Aldous dan juga Esmeralda ini tipikal mid ke arah late game. Dan ada Lui bersama dengan Florin untuk tim RRQ Hoshi. Wow. Karena dengan meta tempel yang dilakukan oleh tim Blacklist International, Lui ini mampu bisa untuk membubarkan semua. Dan kalau mereka mau nempel nggak masalah, Lui malah seneng. Seneng banget. Semakin kalian nempel semakin seneng. Dan itu adalah salah satu yang mungkin dilakukan oleh tim RRQ untuk bisa melakukan team fight. Dan satu lagi, apa tuh, Ji? untuk di late game mungkin memang Lancelot bakal fall off, kita bisa bilang ya, dengan hero mid to the early to the mid. Tapi di sini mereka punya Lui dan juga seorang Aldous. Kalau misalnya kita ngomong Lui, semakin late game itu semakin parah damage-nya, semakin pecah damage-nya. Dan Esmeralda ini akan menjadi sandbag di depan yang bakal habis-habisan di cover. Dan lihat, Blacklist International sudah melakukan pick terakhir, tapi terhadap seorang Baras. Dan mampukah para pemain dari tim RRQ menumbangkan tim Blacklist International kali ini? Wow, tentunya dengan dua support di area mid untuk kedua tim. Kali ini kita akan melihat untuk game yang pertama nih guys. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang di kolom komentar, jangan lupa untuk spam langsung hashtag IndoPride dan terus kirimkan dukungan kalian untuk tim RRQ Hoshi kita di game yang pertama. Tentunya sebentar lagi akan kita saksikan apakah tim RRQ Hoshi mereka mampu untuk mencetak skor pertama, atau Blacklist yang terlihat dengan kita tahu dimana mereka kuat banget dari chemistry dan bahkan dari setupnya juga. RRQ Hoshi tentunya masih punya kesempatan yang besar, dan kita akan menyaksikan sebentar lagi untuk game yang pertama kita, RRQ Hoshi yang akan melawan tim dari Filipina, itu Blacklist International. Blacklist International, langsung saja tanpa berlama-lama. Langsung saja game yang pertama antara RRQ Hoshi dan juga Blacklist International. Ikan hiu, ikan sepat. Ayo, woi, mulai. Sabar, oke. Kita langsung menuju ke arah lane of down. Kali ini kita lihat para pemain dari tim Blacklist International melakukan poking damage. Oh my fairness, seperti biasa. Bahkan kemarin dia menggunakan ST saja, dia bisa nge-poking dari satu buah Parsha. Bahkan itu, DSTS nge-poking Parsha. Tapi di sisi lain, Tuan Muda Albert memilih untuk melepaskan satu Polito Wonder terlebih dahulu, dan Wise berhasil mendapatkannya. Diganggu begitu saja, membuat para pemain tim RRQ Hoshi tidak putus asa, mengucap. Yes, dan kali ini kita melihat dari Blacklist yang pergerakannya udah lumayan rusuh ya tadi ya. Dan Rafaela dari Oh My Venus mencoba untuk merusuh juga ke area orange buff dari Albert sendiri. Sudah mulai kelihatan harusnya. Dan informasinya harusnya udah mulai masuk, tapi Albert langsung ada Tonros yang menancap ke tubuh dari Oh My Venus. Dan kali ini masih ada backup yang cukup baik dari tim RRQ Hoshi. Sementara Oh My Venus, agak sedikit terperangkap dari 3 member yang mulai mengejar kali ini, dan bakal langsung dilepaskan begitu saja. Alright, sedangkan di arah sana para pemain tim Blacklist International di arah top lane kalau melakukan change terhadap seorang Skylar dan tak berhasil. Oheb featuring dengan seorang Wise yang melakukan sebuah invasi terhadap seorang Skylar yang dia tahu Skylar ini bakal berbahaya sekali di late game dan bahkan tidak boleh pulang. SF di bottom lane coba untuk mendapatkan satu buah gold turret, dan Albert dengan fokus ke arah jungle, dan Skylar kali ini harus dibantu. Seperti para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka sudah melihat harusnya Skylar ini benar-benar berada di posisi yang kurang cukup baik, dan untungnya masih berhasil untuk melakukan clear minion, dan para pemain tim RRQ Hoshi baik di parpol yang pertama. Iya, kali ini udah langsung melakukan inisiasi tentunya dari tim RRQ Hoshi. Oh My Venus bersama dengan seorang Haji mencoba untuk merusuh melakukan kontes. Kali ini 4 member dari Blacklist, tapi tetap masih cari makan, dan bahkan R7 kali ini terkena damage cukup banyak. Masih ada dispersion dari seorang Psycho, dan kali ini masih bisa tarik ulur dari kedua tim. Belum ada korban yang berjatuhan setelah turtle yang pertama. Oke, dari Oheb lihat sudah melakukan sebuah rotasi. 2 lane akan dimakan Oheb untuk lebih cepat mendapatkan satu buah momentum. Dan lihat, dipasangkan kembali. Tuan Muda Albert masih mau lebih. Hajar menjadi pilihan nomor 4 didapatkan. Lihat, dia nggak butuh purple buff. Dia langsung menuju ke arah belakang. Dia pastikan dia mendapatkan poin. Karena pilihannya satu. Kalau dia memaksa ke arah sebuah purple buff, dia bakal dirusuh, dan dia bakal digangguin habis-habisan. Benar, itu yang akan kamu dapatkan ketika kamu mengganggu purple buff dari Tuan Muda Albert di sini. Menjadi first blood tentunya. Sementara dia
area bawah. R7 masih 1v1 dengan Edward dan Falling Starmon dari seorang R7. Namun kali ini masih bisa dipukul mundur juga dari seorang Edwardnya. Dan pressure masih diberikan juga dari tim Blacklist di area mid. Alright, para main dari tim Blacklist dari bottom lane. Edward coba dilakukan zoningisasi. R7 berada di arah rumput untuk memberikan space untuk tuan muda Albert. Tapi Psycho kali ini membuka di arah rumput, ada siapa sebelum PN terbang ke sana. Oheb, Haji dengan damage oleh seorang Psycho. Ingat, dispersion sakit sekali untuk kali Momochan. Iya, dan sudah ada satu chase page juga dari seorang Skylar hanya untuk mengecek kebetulan posisi. Dan bahkan lihat Hajizi ternyata yang akan ditarget begitu saja. Ini yang overturn connect dari seorang Hajizi. Skylar mau coba dipukul mundur, dan kali ini dari tim RRQ mereka mau coba untuk melakukan zoning terlebih dahulu di area turtle yang kedua, karena sebentar lagi akan ada inisiasi dari tim RRQ. Sementara Edward udah ketahuan posisinya Tonros dan execution dari seorang Albert. Kali ini bakal coba dikejar. R7 nggak punya satu Falling Starmon karena sudah dipakai terlebih dahulu, namun itu cukup untuk memulangkan seorang Edward balik ke area base-nya. Sudah mulai muncul juga, Ji. Ini kita lihat dimana Skylar belum punya ultimate, tidak ada keeping pad, memilih melakukan kating. Para main dari tim RRQ Oshi, mereka memberikan space terlebih dahulu untuk Albert mendapatkan parah buff, tapi bakal coba diganggu, ternyata tidak. Lihat, Psycho is coming bersama dengan seorang Albert. Psycho depan sana, Hajar pulang, tapi terus diamankan oleh para main dari tim Blacklist International. Wise. Lihat yang dilakukan oleh Psycho, dia nemenin seorang Albert, dia tahu kalkulasi yang diberikan, tapi ternyata ketika dia datang, ini agak sedikit terlambat. Oke, tapi udah salah satu solusi yang cukup baik untuk tim RRQ Oshi mencoba untuk mendapatkan ACDC. Setidaknya tidak ada yang tumbang ya. Ya, kiri kanan oke, tapi ternyata kurang cukup berhasil. Albert ini mana retributionnya mungkin kita lihat untuk ke arah seorang Tarso, ternyata dia nggak ada tadi. Iya, dan kali ini masih bisa jatuh ke tangan Blacklist dari Turtle ya. Namun 3 member dari tim RRQ Hoshi, R7 udah mulai melakukan rotasi juga. Bahkan pertukaran tentunya dari Skylar, tapi Skylar kali ini mau nggak mau harus flicker mundur. Ada langsung diversion dari seorang Psycho dan juga Finn. Coba untuk memberikan backup tentunya di area bawah. Edward bakal coba di-push begitu saja. Albert bakal coba untuk berfokus terhadap objektif turretnya, namun ada Tonros kali ini, dan bahkan Phantom Execution dipakai untuk kabur dari seorang Albert. Oh my goodness, masih mau lebih, dan bahkan lihat flicker. Haji dengan flame shotnya langsung menemukan Skylar, dan bahkan dari Albertnya juga harus tumbang begitu saja kali ini. R7 bakal coba untuk menahan di area atas, namun lihat Blacklist mereka dengan cukup cepat langsung mengamankan 2 turret di area atas dan juga area bawah. Di arah bottom turret RRQ Oshi harus hilang. Sedangkan ada seorang Florin, Finn bakal coba diganggu berkali Edward, damage terlalu besar, memukul mundur para main dari tim RRQ Oshi. Lihat, berkat ada sebuah invasi rotasi yang dilakukan oleh seorang Haji dan bottom lane, membuat para pemain tim RRQ Hoshi langsung fall off di early game kali ini. Berbanding dengan 3.000 gold yang dimiliki, kali ini membuat tim RRQ Hoshi harus sedikit struggle. Albert karena damage cukup besar dari seorang Edward, benar-benar menjaga berkali seorang Albert di depan sana. Iya, sementara bakal coba untuk di zoning terlebih dahulu kali ini, dan jungler juga diamankan oleh tim Blacklist. Sementara Wise kali ini udah bermain dengan sangat amat agresif, udah memiliki biganya, namun R7 masih mencoba untuk mengcover Albert kali ini, masih bisa untuk mengamankan purple buff kali ini, dan ada satu dispersion yang bakal coba dilontarkan kali ini dari seorang Psycho, namun tidak akan terlalu komit dari RRQ Hoshi. R7 mereka coba untuk mau melakukan kontes kali ini, tapi kalau Albert mereka sampai kehilangan, iya sulit banget, gak ada retrieve dari seorang Albert, dan bahkan Tonros yang gak bisa untuk mengambil turtle kali ini harus dipukul mundur. Dan beberapa pemain dari RRQ Hoshi nggak mau terlalu over commit juga, Ji. Oke, dan kali ini mereka benar-benar mengandalkan untuk seorang Skylar untuk late gamenya, karena dari tuan muda Albert sudah menit yang ke-6. Ini benar-benar cukup sulit untuk bisa menumbangkan tim dari Blacklist. Dia untuk mengincar ke arah belakang, yang memang Haji lah salah satu pilihan utamanya. Lihat, Haji masih bisa mundur ke arah belakang. Albert terkena satu ball flame shot dan bakal mundur kembali. Permainan dari tim Blacklist, mereka tahu tim RRQ kuat dalam tim fight. Dia menarik ulur, dia nggak mau memaksakan keadaan. Bahkan dari Wise sendiri, dia udah ngelepasin satu buah purple buff terhadap seorang Oheb. Alis depan sana, dia terlalu besar diberikan langsung ke arah belakang, tapi para main tim Blacklist International kali mencoba untuk memaksakan, mendapatkan satu. Ada Oheb, Jamsa pulang, dan Wise benar-benar
harus sabar kali ini untuk mendapatkan satu buat turret di arah mid lane. Iya, kita ngelihat Blacklist sebenarnya mereka udah punya power spike juga, di mana big guy dari seorang Wise ini udah ada. Tapi setiap kali team fightnya kalau kita lihat ini nggak mau terlalu commit juga dari Blacklist, karena mungkin mereka tahu dari early-nya aja ini masih punya kesempatan tentunya dari RQOC masih di 8 menit pertama tentunya, apalagi Psycho dengan dispersion dan juga rotation ini nggak mudah team fightnya untuk Blacklist sendiri. Ketika mereka maju, mereka coba untuk ganking, selalu ada dispersion dan juga rotation. Namun Skylar kali bakal coba dipukul mundur, masih butuh stuck tentunya, tapi Edward you flicker masuk, dan namun dari Skylarnya masih bisa bertahan, hampir aja tipis banget untuk seorang Skylar. Skylar gak panik, Skylar dengan tenang untuk melakukan flicker, nggak terlalu terburu-buru karena Edward masih punya flicker. Tapi di arah top lane sana informasi telah diberikan, Edward tidak ada flicker. Albert melakukan clear minion, ingat Turtle kali ini yang menjadi kunci penentu. RQOC udah mulai mengejar sedikit ketertinggalan goldnya kali ini, di mana para pemain dari tim Blacklist International mereka udah standby, 4 orang berada di arah pit Turtle. Yes, dan bahkan ada Athena Shield yang dipegang oleh Skylar. Kali ini respect benar-benar terhadap Magic. Damage dari seorang Oh My Venus bersama dengan seorang Haji di sini dan juga Oheb. Tapi kalau kita lihat dari Blacklist, mereka langsung berfokus lagi terhadap turtle-nya yang ketiga kali ini. S7 mencoba untuk mencari kontes kah kali ini. Ada satu retribution, namun tidak mau terlalu komit dari RQOC melepaskan turtle-nya begitu saja ke tangan Blacklist. Sementara ada Tondros dari Albert. Mereka bakal coba untuk meng-clear minion secepat mungkin. Bakal coba reset terlebih dahulu. Bakal coba inisiasi atau setup yang lebih rapi dari RQOC. Sementara dari area bawah, Edward masih melakukan push yang sama bersama dengan seorang Wise kali ini. Namun sepertinya ini agak sedikit sulit tentunya untuk Skylar bertahan dari gempuran 3 member dari tim Blacklist. Yes, tidak ada chasing fair lagi. Mereka berhasil mendapatkan seorang Skylar di bottom lane. Para pemain dari tim Blacklist International ini benar-benar berada di posisi yang solid. Kali lihat mereka berkumpul. Kalau nggak Edward seorang diri, mereka bakal kasih Oheb. Tapi Wise bakal dapat satu buah purple bomb dari seorang Albert, terlalu terburu-buru. Purple bomb diamankan Wise, dan bahkan di arah belakang sana Oheb juga punya purple bomb. Ini salah satu hal yang cukup berbahaya untuk tim RQOC di menit yang ke-9. Karena mungkin damage yang diberikan dari Oheb ini bakal lebih sakit lagi. Lihat Haji, kita lihat udah punya line in transition. Oh My Venus coba untuk menggantung pergerakan dari seorang Edward di arah bottom lane. Para pemain tim Blacklist mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah turret dari mid lane Mocha. Iya, dan kali ini harus tumbang. Sudah di area mid, namun Arcel mencoba untuk melakukan team fight kali ini di area mid. Ada Psycho yang coba datang juga dengan diversion, namun dari Blacklist bakal coba untuk menyerang balik. Kali ini ada Flying Blast dan juga Blood Out dari seorang Oheb. Wise kali ini terkena stun, namun tidak ada Pentagon Execution dan juga Tondros dari seorang Albert. Kali ini mencoba untuk mengincar ke beberapa pemain. Namun lihat damage dari seorang Wise begitu sakit, mengincar ke arah Finn, dan bahkan lihat Oheb di area depan. Flying Blood dan juga Blood Out yang connect kedua member. Namun R7 masih mencoba untuk mencari trade, namun dia harus tumbang di tangan seorang Haji karena dari seorang Edward masih bisa flicker mundur. Oji, satu kali payung menemukan seorang R7. Sekarang coba untuk melakukan satu buah inisiasi menuju di arah satu buah top lane, tapi lihat terperangkap. Skylar gak boleh pulang, mencoba flicker ke belakang, tapi ada OM dan juga My Venus. Skylar, wow my god, benar-benar all out terus Skylar, dan harus tumbang dari top lane. Gak boleh pulang, dikandangin begitu saja, sandwich yang dilakukan, dan Skylar tidak ada chasing phase. Yes, tidak ada chase fade tentunya dari seorang Skylar. Ada satu dispersion yang bakal coba di-pop up oleh seorang Psycho. Hanya mengecek saja tentunya, tapi lagi-lagi kali ini purple buff yang menjadi inceran tentunya dari seorang Wise, karena mereka nggak mau ngasih purple buff ke arah seorang Albert. Kalau coba diharus begitu saja, satu orange buff dipegang oleh seorang Albert kali ini, dan bahkan turretnya lagi dan lagi dari tim RQOC harus tumbang di tangan Blacklist. Wow. Ini agak cukup berat untuk dari tim RRQOC. Rotasinya sih, di menit yang ke-11 kali ini lihat RRQOC mereka tertinggal dari 6.000 gold. Tapi ingat RRQOC adalah raja comeback, dan Albert aja memilih Karedlos Betos lebih dahulu. Kali ini lihat R7 berada di gas depan, coba menumbangkan satu, tapi Psycho is coming, mencoba dipasang, lakukan tapi defense-nya R7 terlalu susah karena defense cukup besar dengan turret. Albert menuju ke arah belakang, mencoba disatukan kembali. Lihat defense dari Psycho membuat para pemain dari tim Blacklist gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psycho seorang diri dari menemani, mencoba balikan keadaan. Psycho versus everybody, gak ada yang tuh mendapatkan Lord, bisa didapatkan oleh tim Blacklist International. Iya, masih tidak memiliki damage yang cukup dari RQOC. Ketika
harusnya mereka udah melakukan inisiasi yang menurut aku kayak itu udah surprise yang bagus banget sih untuk Blacklist. Namun ternyata damage-nya masih kurang karena ketertinggalan dari 7k net worth kali ini tentunya untuk RQ Hoshi. Namun ingat, ini masih lot yang pertama, masih bisa ditumbangkan tentunya untuk tim RQ Hoshi. Udah ada satu endless battle di tangan seorang Albert tadi. Wise-nya terlalu kuat di pas sana. Wise-nya tak terbendung. Wise-nya benar-benar berada di gas depan dan bahkan dari seorang Albert ini sedikit kesulitan. Lihat, Wise mengkeiting satu buah purple buff-nya. Ditarik ke arah belakang, di-reset kembali. Supaya apa? Supaya Albert dipastikan tidak berani masuk untuk ke arah purple buff dan bisa diamankan oleh seorang Wise memecah. Yes, dan harus hilang purple buff lagi kali ini dari seorang Albert. Dan bahkan lihat 5 member dari Blacklist, mereka udah melakukan zoning, melakukan ganking kali ini. 5 orang langsung berjalan bersamaan dan bahkan mengiringi Lord tentunya akan masuk ke area atas kali ini. Ini tentunya agak sedikit berat untuk RQ Hoshi. Namun kalau kita lihat dari RQ Hoshi, mereka masih mencoba untuk menumbangkan Lord di area atas tentunya. Tapi Edward sudah mulai masuk kali ini, heavy left punch-nya. Dan bahkan lihat ada tampil dari RQ Albert. Dan bahkan kalau kita lihat turretnya harus hilang begitu saja, Lordnya harus ditemukan begitu saja. Tapi lihat ada Ohep yang mencoba untuk masuk dengan flying god, masih ditahan. Dan bahkan Lordnya masih bisa ditemukan begitu saja oleh RQ Hoshi. Ada dispersion, ada rotation dari seorang Psycho, dan bahkan lihat damage dari seorang Psycho mencoba untuk memulangkan 5 member dari tim Blacklist yang mencoba untuk masuk ke area base dari tim RQ Hoshi. Dan bahkan kalau bisa kita lihat kembali dari tim Blacklist International, benar-benar terlalu solid di tengah sana. R7 sudah ngebuka semua damage yang diberikan, tapi ternyata lihat Haji menetralisir itu. Haji masuk, dia ingin overturn, dia membuat Psycho out ke arah belakang. Para pemain dari tim Blacklist International masuk ke arah belakang. Nakal dikeluarkan. Edward ada Wise depan sana, R7 harus coba diamankan, tapi ternyata terperangkap oleh dari Lina Sarapana. Haji bisa bertumbangkan, Albert masih ke arah belakang. Setelah didapatkan 4 orang tersisa dari para pemain tim Blacklist International memilih untuk mundur. Tapi Albert tidak tinggal diam. Psycho mengasih melakukan, tapi ternyata Edward dengan satu buah knock up yang membuat seorang Albert hampir saja tumbang di depan sana. Blacklist International, Wise and everybody dapat dilakukan, ultimate dilakukan, dan lihat tipukan, perfect tipukan, biskuit. Albert. Masih mau lebih, dan lihat ini R7 satu versi dari BT ditegaskan. Dan bahkan ada Jason, Soul Steal dari seorang Skylar mencoba untuk balikan keadaan, dan Albert, Phantom Execution-nya tidak mengenai ke arah seorang Edward, dan bahkan R7 yang harus tumbang sekarang. 2 melawan 3, dan kali ini mau gak mau RQ Hoshi mereka harus mundur karena lajunya minion mencoba untuk menahan tim fight-nya kali ini, dan Albert pun tidak punya kesempatan untuk mendapatkan purple buff-nya. Dan kali ini kalau kita lihat itu udah bagus banget sih dari RQ Hoshi. Kita lihat itemnya ya, mau nahan dikit loh tadi. Itu R7 gila, dia jadi samsak di area depan, Ji. Ini masalahnya Ohep lihat itemnya, Calamity, COD, bahkan dia punya Holy Crystal, Defense Glaive sekalipun. Benar-benar damage yang diberikan hanya dengan Winter Truncheon, satu buah Magical Defensive. Dan di sisi lain, dari tim RQ Hoshi, R7, dia masih butuh 2 item lagi. Dan Skylar dari sisi gold lane-nya terpaut agak sedikit jauh. 1000 gold yang cukup krusial untuk kali ini perbandingan dengan 1 item yang dimiliki, membuat Skylar benar-benar struggle. Dan Ohep memasak ke arah R7. R7 tidak bisa maju ke arah depan lagi karena dia bakal bisa dibalikan keadaan. Itu adalah kating yang dilakukan oleh Blacklist International. Iya, sementara dari R7 dia juga udah punya beberapa item dari Dominance Ice, lalu juga ada Oracle di sini. Ice Queen One-nya udah jadi dari sana R7, tapi Skylar kali ini bakal coba diharas di area atas. 1 versus everybody, dan membuat Skylar yang terlalu jauh dari beberapa pemain dari RQ Hoshi. Dia coba split push di area atas, namun Blacklist sangat amat peka dengan minimapnya kali ini, masih mau lebih. Dan bahkan lihat Psycho bakal coba flicker untuk mundur kali ini. Sementara dari Blacklist mereka cukup dengan 1 Skylar yang bisa ditemukan begitu saja, dan langsung menuju ke area Lord yang kedua, Ji. Yes, kali ini lihat Albert di arah bottom lane, terlihat posisinya. Edward bakal coba untuk mengejar, adut ke arah belakang dari seorang R7 membuka vision dari tim Blacklist International. Coba dibuka, tapi Edward benar-benar menjaga posisi dari Albert, dijaga di zoning Isasi, nggak boleh diapa-apain, dan bahkan solo kill dari seorang Edward membuat tim Blacklist International mereka free untuk mendapatkan 1 buah Lord kali ini di arah bottom lane. Gak ada yang bisa masuk, tim RQ Hoshi hanya bisa merelakan begitu saja Momo-chan. Wow, tidak punya banyak kesempatan tentunya dari RQ Hoshi karena mereka kehilangan Albert terlebih dahulu. Dan
dari knockout strike-nya dari Heavy Lovan dan juga jab dari seorang Edward sih connect semua ke arah seorang Albert. Dan mau nggak mau Arkihoshi mereka bakal coba untuk menahan terlebih dahulu Lord yang kedua kali ini, dan terutama ini untuk Skylar. Dia nggak boleh sampai keculik, dia harus balik kali ini karena 3 member saja dari Arkihoshi tentunya tidak cukup, dan Lordnya udah mulai melenggang kangkung ke area base-nya. Dia harus bergeser ke arah belakang. Lordnya masuk terlalu dalam. Full star telah dikeluarkan, tapi lihat base-nya dituju oleh seorang Lord dan Skylar is coming. Udah melakukan clear minion, tapi ternyata gak berhasil. Blacklist International mau menang dan this is it. Game 1 diamankan oleh Blacklist International. Diamankan 1 poin pertama untuk Blacklist International. RRQ Hoshi tentunya mereka harus comeback stronger di game yang kedua. Ini harus banget menyamakan kedudukan 1 sama nantinya, dan yang pasti